Mengaji bersama menebar kebaikan. دراسة إن شاء الله ووصلنا إلى أين؟ يا أنت إلى أين؟ صفحة إلى صفحة كم؟ صفحة كم؟ تكلموا. إلى صفحة 23. صفحة إلى صفحة 23. أوكي نعم. وإذا معنا الآن صفحة جديدة في درس الأول، يعني الكلمة وأنواعها. صحيح؟ نعم. طيب، الكلمة وأنواعها. وقد عرفتم ما هي الكلمة. أنتم sudah tahu apa itu kalimah? الكلمة الكلمة في لغتنا بمعنى ماذا؟ Kata. Nah, di lughatina, dalam bahasa kita, ya, lughah al-Indonesia, yani bermakna kata. Wa anwa'uha ay anwa'ul kalimah. Anwa'ul kalimah. Na'am. Anwa' itu jam'un min naw'un. Naw'un jamaknya anwa'un. Naw'un jamaknya anwa'. Al-kalimatu wa anwa'uha ay hadhihi al-kalimatu wa anwa'uha. Nah. Baik. Sekarang huna fi madza nusammi kolom itu ya. Ada. Dalam kurung al-qaus itu, qausain itu dalam dua kurung. Kalau ini kolom ya. Baik. Al-jumlah. Al-jumlah fi lughatina madza? Al-jumlah fi lughatina kalimat. Nah, al-jumlah. Baik. Al-jumlah thumma al-kalimah naw'uha thumma as-sabab. Yaitu sebab ya. Ada jumlah, ada kalimah, ada naw' jenisnya, kemudian ada as-sabab. Antum fokus ya. Baik, al-awwal al-jumlah. Kharaja Sa'idun fi sabah. Kharaja Sa'idun fi sabah. Baik. Lau as'alukum, kalau saya bertanya kepada antum, pada kalian ya, lau as'alukum ayatu jumlatin hadza? Jumlah apa ini? Baik. Al-jawab hadhihi jumlatun fi'liyatun li'annaha, kenapa? Bahasa Arabnya apa? Kalau memulai itu karena dimulai itu li'annahu ubtudiat, dimulai. Ya, kalau memulai itu ibtada'a. Kalau ini kan jumlah muannats jadi ibtada'at. Kalau di ubtudiat bi fi'lin. Nah, karena dimulai dengan fi'il ya. Lama-lama masyaallah nih ya. Itu bisa bahasa Arab. Li'annaha ubtudiat bi fi'lin. Aina al-fi'l? Kharaja. Baik. Nah, kharaja ini tadkhul ila al-kalimah. Kharaja ini masuk dalam kalimah tuh. Ada kalimah di bawahnya kharaja. Nau'uha. Jenisnya apa? Fi'lun. Baik. As-sabab? Apa sebabnya? Li'annaha, baca yuk. Li'annaha kalimatun tadullu ala amalin hadatsa fi zamanil madi. Ayo artikan sedikit-sedikit. Li'annaha, karena haknya kembali ke mana? Kharaja. Ya kalimah. Kalimah. Kan hak. Li'annal kalimah gitu maksudnya. Li'annaha ya. Kalimatun, kata ya. Tadullu yang dalla yadullu dalil yang menunjukkan. Tadullu fi'il mudhari. Li'annaha kalimatun tadullu ala atas atau kepada amalin, satu perbuatan, hadasa ucapan. Enggak. Kalau ucapan itu hadis, al-hadis ucapan, tahada. Ini hadasa yahdutsu. Fi'il ini hadasa fa'ala. Hadasa terjadi. Iya. Ya.
Lianna amalin hadatsa yang terjadi fi zamanil madhi di waktu lampau. Ya, bagus ya. Baik, ke bawah. Ada di bawah al-kalimah sa'idun. Sa'idun kalimatnya nauha ismun. Bagus ya. Nauha ismun. As-sabab alasannya li'annaha kalimatun summiya biha syakhsun. Karena isim tersebut, kalimat isim tersebut adalah kalimatun sebuah kata summiya. Apa summiya? Summiya dinamai ya, atau dinamai ya. Summiya biha dinamai biha dengannya syakhsun. Apa syakhsun? Seseorang. Nah, karena ya dinamai dengannya seorang, kan Said nama orang. Nah, kalau nama orang berarti menunjukkan manusia, ya berarti itu adalah isim. Ya, terus. Ya, yang kedua. Wa fil ma'hadi katsirun minadh thalabah. Terjemahkan. Dan di ma'had itu banyak dari para murid, para siswa. Bagus ya. Wow, sekarang wow. Itu kalimah, wow itu kalimah. Nauha harfun. Bagus, harfun. As-sabab li'annaha kalimatun. Sampai sana dulu. Karena dia sebuah kata, kalimah ya. La yadharu, tidak Tidak dijelaskan. bagus, jelas boleh. Tidak nampak ya. Kan yadhar itu dari kata izhar, kan itu kata yadhar, izhar jelas ya kan. Ya, zuhur, salat zuhur, izhar, zahar, yadhar. Ingat ya, harus pikiran kita harus bercabang. Bercabang di situ harus cepat nih. Kalau kata zahara ini mirip dengan apa? Yadhar, izhar. Yang begitu ini sama. Li'annaha kalimatun la yadharu, tidak jelas maknanya. Maknanya illa, kecuali idza, apabila kanat ma'a ghairiha. Kanat ini kayak tambahan aja lah. Kanat ma'a ghairiha, jika dia berada dengan atau bersama ghairiha, selainnya. Kalau saya bilang begini, wa, ngerti nggak? Dan nggak ngerti. Maksudnya apa? Wa. Maksudnya apa? Wa ini kan banyak ininya. Bisa wa itu wawu ataf nantinya. Bisa wa untuk memulai saja. Kecuali kalau sudah bersambung dengan kata yang lain baru bisa dipahami wa itu maksudnya untuk apa. Paham nggak? Nah, maksudnya katakan illa, kecuali, kan la yadhar makna, tidak mungkin nampak maknanya, jelas maknanya, illa kecuali idza kanat ma'a ghairiha, kecuali jika bersama dengan yang lainnya gitu. Ya, fi harfun. Nah, sama nih. Li'anna, baca supaya terbiasa. Li'annaha kalimatun la yadhharu ma'naha illa idza kanat ma'a ghairiha. Ya. So, terjemahkan sedikit-sedikit. Karena huruf itu adalah sebuah kata yang tidak jelas maknanya, kecuali apabila bersama dengan yang lainnya. Ya, ma'a ghairiha. Ya gitu. Lama kelamaan itu tuh nerjemahin seperti itu tuh mudah aja ya. Mudah gitu ya. Baik. Al-bahas. Apa al-bahas? Pembahasan. Oh, mirip al-bahas, pembahasan ya. Bahas. Padahal mah pakai ta. Kalau sudah ke bahasa kita jadi pakai s ya, bahas. Al-bahas, pembahasan ya. Al-bahas itu. Atau al-bahas itu bisa juga pencarian. Ya kan, kalau sesuatu yang dibahas berarti sesuatu yang dicari. Selalu nyambung loh kata itu. Kalau kita ini, nah kadangkala kalau kita ngomong dengan orang-orang Melayu ya, bahasa Melayu aslinya kadang-kadang gitu. Beda bahasa yang digunakan tapi masih nyambung. Nah kayak begini. Bahas itu pembahasan, tapi bahasa itu artinya mencari. Ya karena
pembahasan itu sesuatu yang dicari, ya. Kalau sudah ketemu ngapain dibahas? Kan gitu. Ya. Yang pertama, ya. Perhatikan dulu. Perhatikan saya baca. Ya, saya baca. Idza nazarna ilal jumlatil ula wa hiya kharaja sa'idun fis sabah. Itu yang pertama ya. Ra'ayna annaha tata'allafu min kalimatin hiya kharaja sa'idun fis sabahi kama anna kulla kalimatin min hadhihi al kalimat tata'allafu min ba'di hurufil hija wa ahyanan takunu al kalimatu harfan wahidan misal waw awil fa, ya. Mungkin yang baru paham satu kata aja dari situ. Nggak apa-apa, kita sambung-sambung. Perhatikan, saya akan terjemahkan dulu. Idza nazarna, apabila kita memperhatikan, melihat, ya. Nazara. Makanya kacamata itu nazarah, ya. Bahasa Arabnya kacamata itu nazarah. Idza nazarna, unzur, kan gitu kan? Hah? Udah paham nggak kalau saya unzur? Apa artinya? Lihat. Itu fil amr. Dari kata apa? Nazara. Kalau kami nazarna. Nah, idza nazarna, paham? Baik. Kenapa pakai fi'il madi? Ya kan ceritanya kan kita sudah memperhatikan ini. Kan kita sudah memperhatikan sofa sebelumnya. Terus kalau kita perhatikan, maksudnya kalau kita, ya kita kan sudah memperhatikan nih, gitu bahasanya. Jadi pakainya fi'il madi. Kalau idza nanzur, itu kayak kita mau ngelihat sesuatu belum kita perhatikan, ya enggak? Nah itu nanti, kayaknya kan susah kita. Apa fi'il madi, fi'il mudhari? Enggak. Kalau sudah terbiasa itu kayak refleks sendiri. Idza nazarna, idza lahadna. Fi'il mudhari kita juga sama begitu, ya. Akan otomatis gitu. Kita menggunakan tuh pakai fi'il madi atau fi'il mudhari gitu. Akan terangsang dengan sendirinya gitu. Ya bahasa itu fi'il madhi fi'il mudhari'nya itu keluar sendiri. Idza nazarna ilal jumlatil ula, apabila kita telah memperhatikan apa? Ila, kepada al jumlah, kepada rangkaian pertama. Tuh, kan? Wahia, dan itu adalah ya, iya. Kenapa hiya enggak huwa? Kan jumlah. Ya kan? Wahia kan jumlah, dan itu adalah kharaja sa'idun fis sabah. Ini jumlahnya. Arti? Dipahami alurnya, alur pembahasannya ini. Karena al-bahth ini pembahasan. Ya harus dipahami. Wa hiya kharaja sa'idun minas sabah. Ra'ayna. Nah, ya gitu kan sama dengan nazarna. Kalau nazarna itu ya kadang-kadang unzur itu manzar, pemandangan itu membuat kita ngelihat gitu. Apa tuh kalau bahasa kita? Hah? Soalnya nanti itu akan beda ro'a. Nah, pasti kita juga ada bahasa yang banyak mufradatnya ya. Itu beda digunakan. Bahasa Sunda juga begitu. Contoh, kalau melihat itu ada beberapa bahasa Sunda coba. Tapi ada mana tersendiri coba. Kira-kira gimana? Anet. Sunda-Sundanya coba keluarin. Ya sama di gubros, di korosok ya. Itu tuh punya makna tersendiri. Ada makna tersendiri. Padahal sama-sama itu jatuh gitu ya. Seperti itu. Ini juga sama. Nazarna. Jadi kita itu perhatikan, kalau nazara itu perhatikan. Kemudian ra'ayna. Nah, setelah itu kita akan lihat tuh. Annaha, bahwasanya, anna itu bahwasanya jumlah tersebut ya. Ingat, kita sedang bahas apa nih, makanya hahihunya harus digunakan. Kalau nggak mau menggunakan hahihu ya berarti kita akan mengulang-ulang kata al jumlahnya. Annal jumlata, misalkan gitu ya. Nah, kalau kita ganti nih, annaha tata'allafu, makanya ada kata muallaf. Apa muallaf? Muallaf, tahu muallaf enggak? Nah, kenapa muallaf dinamakan muallaf? Itu isim maf'ul, itu muallaf. Kalau yang isim fa'ilnya muallif. Tapi beda penggunaan ya. Kalau muallif penulis. Karena apa? Karena dia mengumpulkan kalimat, mengumpulkan kata. Namanya nulis kan mengumpulkan. Ya, menulis mengumpulkan. Ayo, ini akan nyambung artinya di sana-sana aja.
Muallif itu penulis. Penulis itu kan ngumpulin huruf, ngumpulin kata, dia menggabungkan jadi deh buku, jadi kitab kan jadinya gitu kan. Kalau muallaf apa? Ya digunakan untuk muallaf orang yang masuk Islam. Kenapa? Karena mereka itu sedang kita dekati supaya hatinya itu kepada kita nih. Lunak. Tak, makanya ada ta'liful qulub, pendekatan hati. Kita boleh ngasih hadiah kepada orang non muslim supaya dia mencintai Islam dan masuk ke dalam Islam seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Itu namanya ta'liful qulub. Ketika mereka masuk, dalam bahasa kita disebut muallaf. Dalam Al-Qur'an ada wal muallafati qulubuhum fir riqab. Itu orang-orang yang menerima zakat kan? Ya, wal muallafati qulubuhum. Muallaf. Ya, itu adalah orang yang didekatkan hatinya apa? Ya disambung. Ya disambung hatinya, didekatkan, dikumpulkan gitu ya. Tata'allafu, terangkai, tersusun, tersatu gitu. Bahwasanya jumlah ini tata'allaf, tergabung, tersusun. Ya. Ya terjalin dari beberapa apa? Min kalimatin, dari beberapa kata. Jamak dari apa kalimat? Kalimah. Kalimatun jamaknya jamak muannas salam jadi kalimatun, kalimatin. Hiya, di mana kalimat-kalimat itu atau kata-kata tersebut kharaja sa'idun fi as-sabah. Ya, kama sebagaimana anna kulla kalimatin, bahwa setiap kata min hadhil kalimat, dari kalimat-kalimat ini, dari kata-kata ini, tata'allafu, tersusun juga min ba'di hurufil hija, dari sebagian huruf-huruf hijaiyah. Wa ahyanan, dan kadang-kadang juga takunul kalimah, kalimat ini ada atau terjadi harfan wahidan, satu huruf saja. Mithlu al-waw wal fa, itu sudah jadi kalimah. Ketika dia wawunya waw atop misalkan, itu sudah jadi kalimah walaupun satu huruf wa. Ngerti? Yuk sekarang kita baca, antum hayati maknanya. Setelah itu baru kita masuk ke nahwunya. So, sekarang belajar bahasa Arabnya dulu. 1, 2, 3, yuk baca. Idza nadharna ilal jumlatil ula wa hiya kharaja sa'idun fis sabahi ra'ayna annaha tata'allafu min kalimatin hiya kharaja sa'idun fi as-sabahi kama anna kulla kalimatin min hadhil kalimati tata'allafu min ba'di hurufil hija wa ahyanan takunul kalimatu harfan wahidan mislu al-wawi awil fa'i. Siapa yang mau menerjemahkan? Ayo yang barusan. Aneh coba ya. So baca dulu. Idza nadharna ilal jumlatil ula gitu ya. Idza nadharna ilal jumlatil ula, apabila kami melihat, kita melihat ilal jumlatil ula, dari kata-kata kepada ila kan? Kepada kata-kata bukan kata-kata. Jumlah mah apa jumlah? Kalimat. Ya, kalimat. Kepada kalimat yang pertama, wahia, dan dia kharaja sa'idun fis sabahi. Sa'id telah keluar dari pagi-pagi. Ra'aina annaha tata'allafu min kalimatin dia. Kami melihat bahwasanya kalimat tersebut tata'allafu kalimat tersusun dari kata-kata, dari beberapa kata gitu kali. Beberapa kata. Ya, ini sangat dimaklum.
Ya, karena ini udah sebetulnya seni, lebih lagi menterjemahkan. Terjemah itu kita harus punya pembedaraan kata. Ya kan? Makanya dimaklum, ya, sangat dimaklum gitu ya, boro-boro antum. Saya juga kadang-kadang memilih kalimat yang tepat untuk enak didengar itu agak susah. Yo, hiya kharaja mm-mm, sa'idun mm-mm, fi mm-mm, sabahi mm-mm. kama anna kulla kalimatin min hadhil kalimati tata'allafu min ba'di hurufil hijai Mm-mm. kama Sebagaimana? sebagaimana setiap kata Mm-mm, dari kata-kata ini mm-mm, tata'allafu tersusun mm-mm. mimba sebagian Dari min ba'di. dari sebagian huruf-huruf hijaiyah. Bagus. Terus. Wa ahyanan takunul kalimatu harfan wahidan. Kadang-kadang Mm-mm. terjadi kalimat Kata huruf satu harfan wahidan. Satu huruf harfan wahidan itu. satu huruf Itu huruf yang satu atau apa ya? Ya, satu huruf sebetulnya harfan wahidan itu. harfan wahidan Satu huruf. Mislu contoh al wawi Wow wawu awil fa'i atau fa. bagus ya. Cara bacanya udah mantap ya. Maksudnya madnya karena mungkin dengan belajar tahsin juga ya, sepertinya udah enggak, kadang-kadang kan awal-awal yang baca tuh kadang-kadang madnya berantakan, yang pendek dibaca panjang. Kalau ini sudah ngikutin bagus ya. Taib. Kita akan ke jumlah yang kedua. Jumlah yang kedua. Berusaha dipahami walaupun cuma satu kata, antum berpikir keras. Wa fi jumlati kharaja sa'idun fis sabahi najidu. Wajada yajidu itu kami menemukan, najidu. Anna kalimata kharaja, bahwasanya kata kharaja itu tadullu ala amalin, menunjukkan kepada satu pekerjaan, hadatsa fi zamanil madhi, yang terjadi, hadatsa itu terjadi ya, telah terjadi fi zamanil madhi, di waktu lampau. Wal kalimatu allati, dan kata yang tadullu ala amalin, yang menunjukkan kepada satu pekerjaan, hadatsa fi ayyi zamanin, terjadi di waktu kapan saja, tusamma al fi'lu, dinamai dengan fi'il. Wa amma kalimatu sa'idin, adapun kata sa'id, fahiya ismun li syakhsin, maka itu adalah nama li syakhsin, untuk seseorang. Wal kalimatu allati yusamma biha syakhsun, dan kata yang dinamai dengannya, haknya ya, biha dengannya, syakhsun yaitu seseorang, au syai'un akhar, atau apapun lah ya, sesuatu yang lain, hiya, maka itu adalah al-ismu, itu adalah isim ya, gitu. Mudah kan? Ya kan? Dikit-dikit. Ayo, siapa yang mau ulang lagi? Ayo, fadhal belakang. Ayo, cepat. Wafi jumlati, dan di dalam kalimat kharaja sa'idun fi sabahi, Tuh, antum belum enak bacanya. Harusnya fis sabahi. kharaja sa'idun fi sabahi, najidu anna kalimata kharaja, diperoleh bahwasannya Kita memperoleh najidu, wajada yajidu, najidu. bahwasannya kita mendapatkan mendapatkan bahwasannya Kata apa? Kata kharaja ya. tadullu ala amalin, Sok, sedikit-dikit di terjemahnya. Tadullu, yang menunjukkan kepada perbuatan hadatsa fi zamanil madhi,
yang terjadi kepada zaman pada waktu lampau. Terus wal kalimatun allati tadullu ala amalin kata yang menunjukkan kepada perbuatan hadatha fi ayyi zamanin yusamma al-fi'lu, yakni yang terjadi kepada mana hadatsa fi ayyi zamanin, yang terjadi fi ayyi pada ayyi zaman, waktu mana saja, ayyi zaman kapan saja boleh, tusamma dinamakan dengan al-fi'l, dengan fi'il. Terus wa amma kalimatu Sa'idin boleh Sa'id. ismun li shakhsin. Adapun kata Sa'id maka itu dinamakan sebuah nama, ismun bukan dinamakan. Nama untuk Seseorang. Wal kalimatul lati yusamma biha syakhsun aw syai'un akharu hiyal ismu. Kata yang dinamai dengannya syakhsun, seseorang, atau sesuatu lain, yang lain, dia adalah isim. Barakallahu fiikum. Thayyib. Ya. Itu ikhwah ya. Gimana sebelah sini? Ya. Ya. Baik, sedikit saja. Baik. Lanjutkan. Yuk. Wa fil jumlati tsaniyah. Ayo ulangi. Wa fil jumlati tsaniyah. Ulangi juga terjemahan saya. Dan pada kalimat yang kedua, dalam kurung nih kalimatnya nih. Wa fil ma'hadi katsirun minat talabati. Dan di ma'had itu banyak dari para santri. Nulahidhu, kita memperhatikan. Annal wawa, bahwa huruf wawu, wafi, dan juga huruf fi, kalimatani, adalah dua kata, la yadhharu ma'nahuma, tidak nampak makna keduanya, wahdahuma, jika kita memaknainya salah satunya saja. Bahasa Indonesianya itu berapa kata itu, padahal di sini cuma cukup wahdahuma. Iya, jadi nggak nampak makna keduanya wahdahuma. Ya, jika cuma salah satunya saja, ya kita melihat salah satunya saja, nggak digabungkan gitu, ya. Simple ya bahasa Arab ya. Kalau sudah terjemahkan tuh panjang banget. Makanya kalau gini, kalau buku bahasa Arab misalkan sirah segini, sudah jadi terjemahan gimana? Segini. Nah, antum dari sini perhatikannya ya. Wa inna ma yadhharu ma'nahuma, dan hanyalah akan tampak makna keduanya, ma'a ghairihima minal kalimat, ya ketika bersama yang lainnya dari kalimat-kalimat lain. Yang lainnya bersama dengan kalimat-kalimat. Iya, pokoknya itulah seputar itu. Jadi kalau huruf itu nggak bisa dengan sendirinya tiba-tiba ngerti kita kalau ngedengar huruf gitu. Harus dengan nyambung dengan kalimat lain, bisa isim, bisa fi'il, baru kita ngerti. Ya. Wal kalimatul lati, dan kalimat yang
dan kalimatnya Nah, yadharu ma'naha ma'a ghairiha. yadharu maknaha ma'a ghairiha, Nampak maknanya dengan yang lainnya. nampak maknanya dengan yang lainnya, Tusammal harfa. tusammal harf, Dinamai dengan huruf. dinamai dengan huruf. Oke, ya. Terus ini santai aja, antum ada latihan, ya. Nah, ada latihan kan? Nanti ada latihan. Yuk. Al-qaidah. Al-qaidah, Kaidah. Nah, ya. Al-kalimatu. al-kalimatu, Nah, ini tuh jumlah ismiyah atau fi'liyah kalau ada begini. Ismiyah. Kalau ismiyah pasti ada alif lam di awalnya. Cara mananya itu kalimat itu, kata itu. Kalau al-masjidu, masjid itu atau masjid ini, al-kitabu, kitab ini, ya. Kitab itu. Begitu caranya. Pasti butuh khabar. Ada kitab itu kumat naon. Nah, itu tuh khabar, kita sedang menunggu khabar. Al kalimatu, kalimat itu lafzun. Sebuah lafaz. Yata'allamu min ba'di hurufil hija. Yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Nah, antum kalau begini, al-kalimatunya mubtada, lafadznya khobar, karena sudah sempurna. Kata itu adalah sebuah lafadz. Udah sempurna kan? Nah, cuman lafadz ini ingin disifati. Ya ta'allamu min ba'di hurufil hija. Di mana lafadz tersebut yang tersusun dari beberapa huruf hija. Ingat, kalau ada yang berarti sifat. Maka ya ta'allamu min ba'di hurufil hija itu jumlah fi'liyah, tetapi dia itu menjadi sifat. Numpang dilapak ke satu sebagai sifatnya khabar, terus merentet gitu. Tetapi kalau di i'rab satu persatu, ya ta'allafu fi'il mudhari marfu gitu ya. Nanti jumlah fi'liyah dia dilapak pertama sebagai sifatnya lafdzun khabar ya, karena dari segi makna ini tuh sebagai sifat. Lafadz yang bagaimana? Iya, lafadz yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah, itu tuh sifat yang soalnya. Mislu, contoh. Kharaja sa'idun fi, ya. Kharaja sa'idun fi, Wa ahyanan takunul kalimatu harfan wahidan. wa ahyanan takunul kalimatu harfan wahidan. Apa tadi terjemahannya? Kadang-kadang, ayo, kadang-kadang kalimah itu terjadi berapa? Kalimah itu terjadi Satu huruf saja ya. Mislul waw, seperti waw thayyib ya. Ya, al kalimatu salasatu anwa'in. Terjemahkan ayo. Kalimah itu ada 3 jenis. Tuh, ismun wa fi'lun wa harfun. ismun wa fi'lun wa harfun. Terjemahkan. 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf gitu. Al-ismu kalimatun yusamma biha syakhsun aw syai'un akharu. Kalimatun yusamma biha syakhsun aw syai'un akhar. Yaitu satu kata dinamai dengannya syakhsun, seseorang atau sesuatu lainnya. Mislu, contoh, sa'idun, baitun, hadiqatun. Sa'id, baitun, rumah, hadiqatun, kebun. Nomor 4 kaidahnya. Al-fi'lu kalimatun tadullu ala amalin hadatha fi zamanil madi awil hadiri awil mustaqbali. Kalimatun tadullu ala amalin hadatha fi zamanil madi awil hadiri awil mustaqbali. Ya, so terjemahkan. Fi'il adalah satu kata yang menunjukkan kepada satu pekerjaan
yang terjadi pada waktu lampau atau sekarang. Hadir itu sekarang ya. Makanya kalau hadir maksudnya ya saya ada sekarang. Awil hadiri sekarang, awil mustaqbal. Apa mustaqbal? Yang akan datang. Mislu contoh kharaja, dhahaba, yata'allam. Kharaja fil apa? Fil madhi. Dhahaba, yata'allamu fil mudhari. Fil mudhari ya. Ta'allama, yata'allamu. Ini banyak yang enggak hadir ya? Oh, ya. Kesian sekali enggak hadir nih. Ya, nama 5. Al-harfu. Baca terus. Kalimatun. Sok. Bebas terjemahkan, sok terjemahkan. Huruf itu adalah satu kata yang nampak maknanya dengan yang lainnya dari kalimat-kalimat. Nah, oke. Contoh. Sekarang persiapkan pulpennya nih. Ada waktu ya, insyaallah masih ada beberapa waktu. Tadribat, latihan. Hadhihi tadribatun. Dari kata tadribun yaitu latihan. Tadribani kalau dijamakan jadi jamu muannats salim, tadribatun. Ya. Latihan. Awalan, yang pertama, awalan ya. Ana awalan, saya yang pertama. Gitu ya. Yang pertama. Iqra. Apa tuh? An-nas. Teks. Ya. Al-atiyah. Teks berikut. Ya. Summa istakhrij. Tulislah. Keluarkanlah. Minhu. Darinya. Apa yang harus dikeluarkan? Al-asma'a. Nama-nama. Apa tuh nama-nama? Isim. Kata benda maksudnya. Wal af'ala. Wal hurufa. Oke, dengerin. Antum langsung tulis tuh. Di halaman 27 ada al-asma isim. Tulis apa tuh? Kalimah yang masuk ke dalam isim. Terus al-af'al berarti apa yang masuk dalam fi'il? Al-huruf masuk dalam huruf apa? Saya akan baca tuh ininya, teksnya. Taqa'ul mamlakatul arabiyyatus su'udiyyatu fi Asia. Wa min muduniha Makkatul Mukarramatu wal Madinatul Munawwaratu wal Riyadhu wa Jeddah. Wa fiha al-Ka'batul Musharrafah wa fiha jami'atun wa ma'ahidu ya'ti ilaiha abna'ul muslimin liyata'allamu al-lughatal arabiyyata wal 'ulum al-islamiyyah. Nah, ya. Mana isim, mana fi'il, mana huruf? Ayo cepat. Isi dulu. Tandain. Ayo. Bedakan. Ini kan kata semuanya. Taqul al-mamlakah al-arabiyyah. Mana fi'il, mana isim? Sok. Berapa aja lah. Tiga aja dulu. Cepat tandai dulu. Tandai. Mana huruf, mana isim, mana fi'il.
Tapi ya kuah, ini di sini ya isinya. Di sini isinya di samping ya. Lasma. Yang sudah sini. Saya periksa. Ya ya. Sok yang sudah dipindahin sok sini. 3-3. Iya, 3-3 aja dulu. Iya. Tahan. Asma Al-Mamlakah. Oh, bismillah. Ah. Ada yang salah satu. Ini. Ya. Ayo. Ayo, iyalah belajar nulis juga. Gak bisa terlepas itu antara kitabah, qiraah, ya, menulis, membaca, memahami. Ayo keburu selesai ini. Kenapa baru satu? Cuma ada satu. Oh, baru satu. Hah?
Kenapa baru satu? Nggak baca dari sampai bawah sih. Ayo. Jangan-jangan cuma ada satu. Enggak kok, masih ada fiilnya. Fiil enggak cuma satu doang. Apa huruf cuma ada satu Panet? Banyak. Bagus. Mana satu lagi? Ini ada 3 sih. Fiilnya. Fiilnya belum. Saya minta 3. 3. Tambahin lagi dong. Cari ada. Ingat fiil itu tandanya anid. Hamzah, nun, ya atau tak di depannya. Huruf dia ayat tilut. Banyak huruf. Banyak. Mana itu? Carilah. 4 pun ada. Ayo ikhwah, keburu habis waktunya. Iya. Kang Yana, ganti lagi, cari lagi, tambah lagi, kasih ini periksa lagi, benar enggak? Selama masih ada waktu bisa diperiksa lagi. Tapi kalau nilai tetap ya, bisa rubah. Fiilnya Ustaz. Ini nggak usah dibawa-bawa. Oh, isimnya aja. Oh. Ya, ini wawu itu apa tuh? Kan bukan isim, wawu. Enggak. Bagus. Bagus. Iya, barakallahu fik. Bagus. Khair. Ya, insyaallah 100 soal itu. Ini mudun, salah enggak ada. Ya. Isim. Itu isim. Ya, ayo bak-bakan. Bukan. Ayo, cari lagi. Isim. Ya. Ingat loh, jangan dimasukkan isim, jangan masukkan ke fiil. Beda isim itu. Kata benda. Ingat kalau kata fiil itu kata kerja. Dia itu kata kerja. Berarti pekerjaan yang terjadi pada suatu. Ya, kalau untuk cara mengininya bisa enggak makna itu dimasukkan keterangan waktu telah. Misalkan singa telah singa enggak bisa kan? Sedang singa gitu, enggak ada. Ya. Isim itu enggak bisa dimasukkan keterangan telah, sedang, akan tuh enggak bisa. Kota, sedang kota enggak bisa. Telah kota. Ayo ikhwah. Ayo. Udah ketemu? Mana? Barakallahu fik. Mana satu lagi? Saya mintanya 3. Satu lagi. Satu lagi juga. Mana satu lagi? Kan ini isim banyak, ini isim semuanya yang dibaca itu. Allah. Ya. Itu isim banyak sekali itu, isim semuanya. Tidak ada kata, ini semuanya setiap katanya itu adalah kalimat, bisa dihukumi, bisa fi'il, bisa isim, bisa huruf. Kalau fi'il, kalau huruf itu beda dari yang lain. Di antara dua, kalau ada satu kata di sini pilihannya fi'il atau huruf. Itu saja. Ya. Ini. Sudah? Ada yang belum? Pak Ahmad belum ya? Antum udah belum? Hah? Oh, salah fi'il udah diganti belum? Sok. Ini. Bagus.
Satu lagi mana? Cari lagi, satu lagi berusaha. Yang lain udah punya. Yang lain udah dapat. 3 aja. Ini kenapa ditambah? Mintanya saya 3 tambah 4 jadi salah. Udah benar itu. Ah. 95. Berlebihan itu. Ya. Tapi yang keempatnya benar salah. Salah. Ya makanya salah. Kalau benar mah saya akan kasih 100. Itu udah 3 udah benar. Malah tambah 1 jadi salah. Oke. Oke ya. Udah, saya mau bahas nih. Udah semuanya udah tilai. Taib. Taqa'u itu fi'il ya. Waqa'a yaqa'u itu fi'il. Mana? Tak dulu. Oh ya, belum ditambah ya. Sok enggak apa-apa lah, yang ini mah dan nilainya enggak berubah. Yang penting isi. Ini Asia. Telah Asia bisa? Sedang Asia? Asia lah, enggak bisa kan? Salah, masih salah. Ini benar. Ya. Baik. Taqa'u itu fi'il, artinya terletak ya. Taqa'u itu terletak. Bisa terjadi, bisa terletak. Al-Mamlakatul Arabiyah, kerajaan Saudi Arabia maksudnya. Saudi Arabia taqa'u terletak di Asia. Waduh, ini udah belajar apa ini? Belajar geografi ya. Asia deh. Asia mana? Asia Tenggara. Asia Tenggara. Asia Barat ya. Sini Asia Barat. Paling ujung punya Asia ini. Setelah itu ada laut merah, kemudian baru Afrika. Ya kan? Itu ya fi Asia wa min muduniha, dan di antara kota-kotanya mudun dari kata Madinah. Mudun itu ingat mudun, lama tak mudun gitu ya. Mudun. Kalau bahasa Sunda mudun itu turunun. Kalau ini mudunun itu kota-kota. Ya. Madinah itu mufradnya, Madinatun kota. Jamaknya mudun. Di antara kota-kotanya Makkatul Mukarramah, Makkah ya. Wal Madinatul Munawwarah, wal Riyadh, wa Jeddah, wa fiha, dan di sana di dalam di mana tuh? Ya di dalam Mamlakatul Arabiyah mungkin ya, kerajaan itu Al-Ka'batul Musyarrafah, ada Ka'bah. Wa fiha, dan di dalamnya juga jami'atun, universitas, wa ma'ahidu, dan ma'had, ya'ti, datang, ilaiha, kepadanya, kepada universitas dan ma'had tersebut, abna'ul muslimin, anak-anak kaum muslimin, yata'allamul lughatal arabiyyah, untuk belajar bahasa Arab, wal ulumal islamiyah, dan ilmu-ilmu keislaman. Itu fi'ilnya tadi apa? Ya'ti, yata'allamu, taqau, 3 tuh. Ya, hurufnya ada. Anak-anak. Abnaul muslimin, anak-anak kaum muslimin. Jamak dari ibnun, abna'u. Barakallahu fikum ya. Antum harus sering-sering baca, murojaah untuk melekatkan arti kepada ini ya, bukan untuk apa-apa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.